penilaian PPL. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di antara kita, yang di hadapan kita. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Suyut MPD. Tugas beliau adalah di Fakultas Ilmu Pendidikan. Jabatan beliau saat ini adalah sebagai Ketua Program PPG Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelum menjabat posisi yang sekarang, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bidang tugasnya adalah menyelenggarakan sertifikasi guru dari tahun 2014 hingga 2019. Terkait dengan pandemi saat ini yang sedang melanda tanah air kita, beliau juga dipercaya sebagai tim pengembang untuk pelaksanaan program PPG daring. Pengalaman beliau di bidang tim pengembang di tingkat nasional adalah sejak adanya sertifikasi guru tahun 2005 sampai saat ini. Nah, sekarang dia sudah siap untuk menyampaikan materi. Mohon bisa mencermati hal-hal yang terkait dengan kegiatan PPL, karena PPL yang sekarang berbeda dengan PPL tahun 2019. Untuk waktu sebelumnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Andes Suyut MPD. Silakan. Terima kasih Pak Dr. Andes Sridadi MPD. Beliau adalah partner kerja saya di dalam pengelolaan PPG UNY karena Pak Dadi adalah Ketua Divisi Akademik di PPG UNY. Terima kasih Pak Dadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan dan saya hormati para mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan ke-3 dan ke-4. Ini kami barengkan antara angkatan 3 dan ke-4 karena memang waktu pelaksanaan kegiatan dari awal sejak pendalaman materi sampai nanti akhir itu akan tidak terlalu jauh selisihnya, sehingga kita barengkan dalam pembekalan PPL untuk mahasiswa angkatan ke-3 dan angkatan ke-4. Semoga para mahasiswa tetap sehat dan masih semangat untuk mengikuti secara penuh pembelajaran dalam PPG dalam jabatan tahun 2020 ini. Kalau sudah masuk pada PPL ini kan tinggal ujungnya. Ya memang masih sekitar 1 bulan sampai selesai. Kalau rentang waktu semua dari awal mulai pendalaman materi sampai dengan uji kompetensi nanti adalah 85 hari, ini kira-kira masih 35 hari ke depan, itu artinya sudah melampaui pertengahan perjalanan. Ya, semoga tetap semangat dan saya mendoakan untuk semuanya agar nanti semua dalam pembelajaran lancar dan pada akhirnya akan memperoleh hasil yang terbaik. Sukses mendapatkan predikat guru profesional dan berhak mendapatkan sertifikat pendidik. Amin. Baik, Ibu dan Bapak, pada sesi sebelumnya telah mendapatkan wawasan, pembekalan terkait dengan bagaimana menjadi guru profesional, kemudian bagaimana menjadi pembelajaran dalam masa depan, baik di era revolusi industri 4.0 maupun yang 5.0 era society ya. Nah, itu silakan nanti mudah-mudahan tadi semuanya menjadikan wawasan dan terinspirasi untuk menjadi guru yang lebih mumpuni, lebih paripurna sebagai guru profesional. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan yang teknis terkait dengan bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan PPL untuk PPG Daljab tahun 2020 yang full daring, ya, full dengan online.
tahun 2021 nanti sudah akan berbeda. Karena kami dengan teman-teman di Kementerian sedang merancang bagaimana PPG Daljab tahun 2021 untuk 3 tahun ke depan. Karena yang masih 1,6 juta guru yang belum berkesempatan, yang CPNS, PNS maupun yang guru tetap yayasan plus yang honorer itu nanti kalau dijumlah 2 juta, tapi sekarang target pertama yang 1,6. 600, hampir 600 sendiri itu guru SD. Ini yang sedang kami pikirkan agar pesan Pak Menteri dan Pak Dirjen GTK 3 tahun tuntas. Nah, ini yang sedang kami cari pola bagaimana supaya dalam 3 atau paling lama 4 tahun itu 1,6 juta guru itu bisa selesai mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, sekarang baru konfirmasi dengan rektor, dengan pejabat, sudah kami punya polanya. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati, kemarin ya sebelum Bapak Ibu sekarang duduk mengikuti pembekalan itu telah melampaui uji komprehensif. Ini adalah tahapan penting dalam rangkaian kegiatan pembelajaran di PPG, baik Prajab maupun Daljab, dan terlebih lagi nanti ketika PPG Prajabatan. Karena apa? Karena uji komprehensif itu adalah untuk memastikan kesiapan mahasiswa mengikuti PPL. Kenapa ini sekarang ada? Karena pengalaman empiris dari sekian tahun kita melaksanakan PPG Prajab terutama ya, dan bahkan di Daljab sekalipun, ketika masih luring, masih offline, itu ada mahasiswa yang ketika langsung diterjunkan ke sekolah mitra untuk melaksanakan PPL itu, ternyata ketika di depan kelas tidak bunyi apa-apa, hanya gemetaran. Nah ini jangan sampai hal seperti itu terjadi, meskipun sebetulnya kasus seperti itu tidak banyak, tapi jangan sampai. Oleh karena itu maka ada uji komprehensif agar memastikan mahasiswa itu siap untuk melangkah ke tahapan PPL. Nah, tentu kalau untuk para mahasiswa yang PPG Daljab itu karena sudah menjadi real ya guru bertugas, kita atau saya tidak mengkhawatirkan bahwa bapak-bapak ini akan tidak bisa mengajar di depan kelas. Saya sama sekali tidak meragukan. Ya, tetapi ini akan diterapkan pada seluruh program PPG, maka ada uji komprehensif. Oke. Ini tahapan utuh yang sudah pernah saya sampaikan kepada para mahasiswa ketika orientasi. Saya hanya akan menyampaikan yang ada di blok biru itu di tengah, yaitu PPL. Nah, PPL. Kalau saya ini lepas, maka penjadwalan PPL untuk angkatan 4 dan angkatan 3 ini kebalik ya, saya terbalik memberikan nama, maaf ya, jadi nggak apa-apa ya. Yang angkatan 4 itu yang di bawah, angkatan 3 yang di atas, ini kebalik. Ini baru ketahuan juga setelah saya baca di sini. Tadi saya membuat rasanya tidak terbalik-balik. Baik, tolong dibaca yang di atas itu adalah angkatan 3, tanggal 26, hari ini, hari pertama Bapak Ibu PPL. Nah, PPL itu dibagi ke dalam 2 tahap. Ada PPL 1 dan PPL 2. PPL 1 selama 2 minggu, 12 hari efektif. PPL 2 1 minggu atau 6 hari efektif. Di antara PPL 1 dan PPL 2 nanti ada review dan refleksi. Di akhir PPL 2 juga ada review dan refleksi. Nah, PPL 1 itu terbagi ke dalam 2 siklus. Karena PPL itu seluruhnya itu ada 3 siklus. Apa artinya siklus? Artinya siklus adalah suatu rangkaian kegiatan yang akan terulang sampai ke 3 kalinya. Itulah makanya ada 3 siklus. Jadi di siklus 1 akan dimulai dari
hari ke-1 ini, kedua ini, ketiga ini sampai ke-6 ini. Nanti maka di siklus kedua sama, ya 1, 2, 3. Nah itu yang saya akan sampaikan dari hari pertama sampai ke-6, bahkan dari siklus pertama sampai siklus ketiga secara ringkas. Nah, jadi contoh untuk angkatan 3, maka siklus pertama nanti akan mulai dari hari ini, besok, lalu ada jeda karena ada cuti bersama, tanggal merah dan cuti bersama, maka akan lanjut pada 31 Oktober, lalu dilanjut pada 2, 3, 4. Karena hari Minggu tidak dipakai, hari Sabtu dipakai. Siklus kedua maka nanti akan berjalan mulai tanggal 5 sampai dengan 11 November. Pada angkatan yang keempat sama, karena angkatan keempat siklus pertama 12 sampai 25 November. Maka nanti siklus pertama ya 12, 13, 14, 15, 17, 18. Sama seperti itu dibagi ke dalam 3 siklus. Nah, ini saya sandingkan antara siklus 1, siklus 2, kapan review, kapan PPL 2, kapan review yang kedua. Ini sudah saya sampaikan di sini gambarannya. Selama berarti total hari efektif 18 hari sama 28 hari, 26 hari. Jadi kurang lebih 1 bulan PPL kalau ditambahkan dengan hari Minggu. Apalagi kalau ditambahkan dengan hari libur yang sekarang ada cuti bersama cukup panjang, berarti total rentangnya itu sekitar 33 hari. Beban belajar PPL dan implementasinya. PPL ya di luar review dan refleksi itu 3 SKS. Meskipun nanti review dan refleksi dalam struktur kurikulum masuk dalam PPL, sehingga PPL sebenarnya 4 SKS. Tapi kita pilih menjadi ada PPL, ada review dan refleksi, maka menjadi 3 dan 1 SKS. Nah yang 3 SKS, PPL itu kan kategori lapangan, sehingga tagihan untuk kinerja mahasiswa, tagihan mahasiswa belajar itu ya full, 1 SKS-nya 1 kali tatap muka 170 menit. Sehingga kalau 3 SKS sama saja dituntut untuk belajar 3 kali 16 tatap muka kali 170 menit. Nah, jumlahnya menjadi 8.160 menit. Kalau dikonversi ke dalam jam 60 menit, maka menjadi 136 jam. Kenapa 16 tatap muka? Karena di dalam PP dan Permen yang mengatur tentang standar pendidikan tinggi, satuan semester itu adalah 16 kali pertemuan. Itu satuan semester. Sedangkan satuan kredit semester, SKS, itu tergantung kategori kuliah itu. Kalau kategori pembelajarannya itu tutorial atau kuliah, berarti tatap mukanya hanya 50 menit, yang 120 menit untuk belajar terstruktur dan mandiri. Kalau yang kategori seminar atau lokakarya, maka tagihan tatap mukanya itu 100 menit, yang 70 menit itu untuk mandiri dan terstruktur. Tapi kalau lapangan full 170 menit untuk tagihan pembelajaran. Nah, bagaimana implementasinya? Maka saya membuat narasi seperti ini. Pada sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka, ya seperti normal itu, yang seperti biasanya di daerah hijau ya, di zona hijau, maka apabila guru setiap hari kerja berangkat ke sekolah dan melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja yang berlaku di sekolah tersebut, maka sudah dipandang memenuhi beban belajar PPL. Karena kalau ini kan analog, kalau PPL di sekolah mitra, mengikuti penjadwalan di sekolah mitra, si mahasiswa datang ke sekolah sesuai dengan jam paginya, kemudian pulang sesuai dengan jam pulang. Nah, itu sudah memenuhi tagihan belajar PPL, apalagi nanti di rumah masih ditambahkan dengan kerja-kerja untuk menyelesaikan tugas-tugas ya, merevisi RPP, mencari sumber gitu kan, membuat media dan seterusnya. Tentu itu menjadi bagian dari tugas mandiri dan terstruktur di dalam satu kesatuan SKS. Bagaimana kalau sekolah itu bukan yang offline ya, misalnya daring, misalnya bahkan bukan daring, karena tidak ada akses internet, ya menyesuaikan. Ya, silahkanlah bekerja menyesuaikan sesuai dengan tagihan-tagihan yang harus dipenuhi
dalam pembelajaran PPL yang nanti akan saya sampaikan hari perjalanan hari ke harinya. Oke. Baik, jadi begitu. Lalu apa PPL itu? PPL itu adalah mata kuliah di dalam PPG yang di situ akan ada kegiatan praktek mengajar dan praktek non mengajar, termasuk melakukan PTK atau penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara terbimbing dan terpadu untuk memenuhi persyaratan pembentukan guru profesional. Karena guru profesional itu kan memang bukti yang real itu kan bisa mengajar dengan baik. Agar bisa mengajar dengan baik, maka harus ada praktek mengajar di PPL itu, di sekolah mitra. Kayak dokter mesti di rumah sakit. Nah, kalau guru ya di sekolah, calon guru di sekolah. Agar bisa PPL dengan baik, maka harus mengembangkan perangkat pembelajaran atau rencana pembelajaran, RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Agar bisa mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan baik, maka harus diberikan satu penguasaan bidang studi, penguasaan kependidikan, termasuk ya acuan material, materi esensial gitu ya, termasuk bagaimana membuat pertanyaan yang hot, termasuk bagaimana memadukan antara technological, pedagogical, and content knowledge. Itulah satu rangkaian mata kuliah ketiga itu nggak boleh lepas. Sehingga mata kuliah dalam PPG itu mesti ada pendalaman materi untuk penguasaan bidang studi dan pedagogik, termasuk tadi TPEK dan HOT-nya. Dan tidak boleh ada bagaimana guru tidak bisa merencanakan pembelajaran, maka harus ada pengembangan perangkat. Lalu muaranya di PPL itu. Itulah proses menjadikan guru profesional. Jadi Bapak Ibu saudara guru tetap harus mengikuti itu. Seperti dokter spesialis, biarpun dia sudah praktek 25 tahun, kalau dia mau menjadi profesional, tetap tidak ada langsung diberi sertifikat, nggak ada. Tetap harus mengikuti proses pembelajaran di rumah sakit, di kampus, dan seterusnya. Guru juga demikian. Jadi kalau ada wacana orang kan sudah profesional, sudah guru, sudah biasa mengajar, langsung, ya tidak bisa begitu. Karena profesi adalah pendidikan setelah S1, gitu ya, atau D4, atau S1 terapan. Ya, untuk melaksanakan tugas-tugas yang memang perlu pembekalan pengetahuan dan keterampilan khusus. Itulah profesi. Tidak bisa dilaksanakan oleh orang yang tidak dipersiapkan dengan pendidikan yang khusus. Itulah cirinya profesi dengan yang bukan profesi. Nah, jadi guru itu sudah diakui sebagai profesional, maka harus seperti itu yang ditempuh. Ya, baik. PPL diselenggarakan agar mahasiswa PPG memiliki pengalaman nyata dan kontekstual dalam menerapkan seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang menunjang. Nah ini, jadi kompetensi, profesi apapun mesti perlu ada kompetensi, yaitu seperangkat pengetahuan, gitu ya, keterampilan, dan sikap. Jadi perilaku, tingkah laku termasuk sikap, agar yang bersangkutan bisa melaksanakan tugas-tugas profesi itu. Dan itu akan dikemas menjadi satu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tiga itu. Seorang guru mesti harus menguasai pengetahuan bidang studi dan pengetahuan pedagogik. Sikapnya harus yang seperti ini, gitu ya. Karena guru adalah teladan dan seterusnya, itulah tuntutan. Keterampilannya ya harus bisa mengajar, harus bisa membuat media, harus bisa merancang pembelajaran, harus bisa membuat pertanyaan yang hot, gitu, yang high order thinking skill, dan seterusnya. Dalam era pandemi COVID-19 ini, PPL dilaksanakan secara utuh, daring. Nah, ini penjelasannya. Oke, tujuannya untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran dan PTK secara luring maupun daring, kemudian bisa menerapkan PTK secara luring maupun daring nanti, dan bisa mempraktekkan kegiatan non pembelajaran. Baik. Nah sekarang kita masuk pada hari pertama, siklus pertama. Kalau Bapak Ibu sudah membaca buku mekanisme atau buku pedoman, sebetulnya sudah ada di sana, ya. Tetapi saya ingin menyampaikan ringkasannya. Di hari pertama, Bapak Ibu akan mencermati kembali perangkat pembelajaran yang sudah dihasilkan di pengembangan kemarin. Dicermati, gitu ya. Mungkin direvisi,
kemudian dilihat kembali tentang bahan ajarnya, medianya yang akan dipersiapkan gitu ya, dan soal-soal untuk tes hasil belajar dan segala macam. Silakanlah dipersiapkan betul dan juga disesuaikan dengan platform apa yang akan dipakai dalam siklus 1 itu. Apakah pembelajaran di kelas real seperti biasa konvensional itu, atau daring gitu ya, atau bahkan kalau ada beberapa guru yang di sekolahnya itu tidak daring, tidak luring, maka karena tidak ada akses internet yang biasanya fasilitasi atau mengajarnya siswa itu datang ke sekolah, ke tempat-tempat tinggal siswa misalnya di daerah tertentu kan begitu, gurunya datang keliling menjadwalkan diri, atau mungkin ada kelompok siswa tertentu. Nah itu ya silahkan menyesuaikan itu. Kalau sampai tidak bisa, itu pun tidak terjadi, maka Bapak Ibu guru nanti ketika praktek bisa dengan murid imajiner. Bukan menghadapi siswa real, bukan menghadapi siswa dengan Zoom atau dengan aplikasi lain yang daring itu, tetapi menghadapi siswa kosong yang seolah-olah siswa itu ada tetapi hanya dalam imajinasi. Nah, itulah yang disebut saudara Bapak Ibu itu akan mempraktekkan pembelajaran dalam PPL ini dengan siswa imajiner. Itu kalau sampai terpaksa gitu ya. Kalau sampai Bapak Ibu di sekolahnya bukan daring, bukan luring, tidak bisa mengunjungi siswa, kemudian Bapak Ibu mau mengajar, nah itu maka dengan imajiner. Baik. Kemudian di hari pertama Bapak Ibu juga mengidentifikasi program-program kegiatan non mengajar yang mungkin bisa dilaksanakan dalam sesuai dengan kondisi ini gitu ya. Kalau yang sekolahnya buka, Bapak Ibu masuk ke sekolah asal, Bapak Ibu bertugas, lalu jam kerjanya biasa, itu nggak ada masalah. Non mengajarnya banyak kan, ada ekstrakurikuler, ada membantu administrasi sekolah atau administrasi pendidikan di sekolah. Kalau di sekolah mitra berarti ikut piket gitu ya, ikut kegiatan sosial lain. Nah di sekolah asal tentu ya itulah gitu ya, membina ekstra, membina ini UKS, membina apa saja silakan, itu non mengajar dan kegiatan sosial yang lain gitu ya. Itu di hari pertama. Lalu di hari kedua maka tugas guru itu adalah mengunggah file pengembangan file perangkat pembelajaran yang sudah mantap yang akan dipakai untuk siklus 1. Diunggah. Di samping itu Bapak Ibu guru juga merancang teknis rekaman pembelajaran, dirancang. Karena rekaman yang dimaksud di sini yang akan dikirim sebagai bukti bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan praktek mengajar PPL itu adalah ada rekaman video. Gak usah dengan alat yang canggih, dengan HP, dengan apa saja lah, yang penting bisa dikirim ke LMS agar dosen dan guru pamong bisa melihat, menonton, mencermati, mengoreksi, memberi masukan itu. Yang ketiga di hari kedua, di hari kedua adalah menetapkan dan merancang skenario program kegiatan non mengajar. Silakan apa yang mau dilaksanakan gitu ya. Apa saja silakan, nanti ada bukti-buktinya dikirim kalau sudah dilaksanakan. Di siklus pertama baru merancang, belum mengeksekusi. Bagaimana tugas guru dan dosen, guru pamong dan dosen pembimbing ya? Tentu karena sudah mendapatkan kiriman perangkat, maka akan mengoreksi, akan melihat, akan mencermati, lalu akan membuat catatan, masukan, mengapresiasi kalau memang itu bagus, dan akan mengirimkan itu semua kepada Bapak Ibu. Jadi ringkas sekali kan, Bapak Ibu mengunggah, dosen dan guru pamong akan membaca, memberikan masukan, dikirimkan kepada mahasiswa, itu intinya. Nah di hari ketiga, maka kalau itu masukan dari Bapak Ibu guru dan dosen, GP dan DP dosen pembimbing, GP guru pamong, maka tinggal mahasiswa menindaklanjuti, menyempurnakan RPP yang sudah diberikan masukan. Kalau sudah diapresiasi, sudah bagus ya, sudah itu saja begitu. Lalu menyiapkan dan atau mengkondisikan kelas yang akan digunakan untuk praktek
Itu hari ketiga. Kalau daring berarti Bapak Ibu akan membuat link dikirim ke siswa, Zoom misalnya, atau Big Blue Button, atau dengan Google Meet, ya silahkan. Pokoknya akan mengirimkan link kepada peserta didik. Kemudian yang keempat yang kelima mematangkan skenario praktek non mengajar. Baru di hari keempat mahasiswa mengimplementasikan di kelas. Nah, di kelas sesuai dengan kondisi, ya, di kelas mempraktekkan, lalu merekam pembelajaran, nah, lalu mengumpulkan dan mengorganisasikan data PTK. Karena kan sejak awal ketika dari pengembangan perangkat kan sudah dimasukkan, ya, sudah diintegrasikan PTK di dalam yang pendek ini. Tapi saya jelaskan kembali bahwa tagihan PTK di dalam PPL Daljab yang hanya 3 mingguan itu bukan berarti nanti laporannya utuh, ya, seperti PTK yang sempurna, tidak. Tapi PTK itu intinya, rohnya adalah agar para guru itu terbiasa dengan pemecahan masalah melalui kegiatan ilmiah atau pemecahan masalah dengan mengikuti cara-cara ilmiah. Guru menemukan masalah real di kelasnya, oh ini kok konsep ini susah. Nah, lalu terus berpikir kira-kira dengan tindakan apa ya agar ini bisa dicari solusinya, kira-kira begitu. Sehingga pada intinya, pada puncaknya, PTK di dalam PPK Daljab ini untuk mengkondisikan dan membiasakan guru yang reflektif, guru yang selalu merefleksikan apa yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Karena peningkatan kualitas pembelajaran itu harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Begitu menemukan suatu masalah real di kelas, jadi kok kayaknya siswanya kok apatis, siswanya kok tidak bergairah dengan cara begini gitu ya, menerangkan sejarah dengan hanya cerita. Nah, lalu bikinlah satu action yang diterapkan, lalu dilihat, diamati kalau itu diterapkan action itu, apakah aktivitas siswa menjadi baik dan seterusnya. Jadi sekali lagi, PTK itu menekankan pada proses. Biarpun meskipun hasilnya juga iya ya, tapi bukan produk, proses. Karena peningkatan kualitas pembelajaran itu kan pada proses. Sifatnya aktif, siswanya gampang memahami konsep dan seterusnya, itu proses. Soal hasil, ya apakah diuji nilainya naik tinggi apa itu, iya, tapi tidak terlalu penting. Yang penting adalah proses. Maka nanti tolong PTK juga dilaksanakan meskipun dalam taraf yang sangat sederhana. Hari kelima, Bapak Ibu guru mahasiswa akan maaf, ini saya harus menjelaskan yang nomor ini ada tanda keterangan, saya terangkan bahwa ketika Bapak Ibu merekam, memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi seperti ini, apalagi yang daring, ya, yang daring itu butuh pulsa, butuh kuota, ya, baik siswa maupun gurunya, maka ada afirmasi, ada semacam kebijaksanaan. Boleh tidak full, nah, boleh tidak full, tetapi minimal 15 menit. Meskipun 15 menit, Bapak Ibu guru harus pintar-pintar. Ada pembukaan, ada inti, ada penutup. Karena 3 unsur itu harus ada dalam proses pembelajaran utuh. Itu yang penting. Nah, jadi tidak harus merekam 2 kali 35 menit atau 2 kali 45 menit, nah, tetapi boleh pendek. Tapi tolong dengan harus lengkap sebagai suatu rangkaian proses pembelajaran. Nanti di inti juga harus Bapak Ibu harus cermat. Yang di inti itu ya harus nampak bagaimana belajar siswa yang aktif itu harus nampak. Yang interaktif, yang aktif, yang menyenangkan harus nampak. Kemudian lanjut ke hari kelima, Bapak Ibu akan mengedit, ya. Maaf, saya mau minum dulu. Bapak Ibu mengedit hasil rekaman yang tadi panjang, silahkan dibuat antara 7 sampai 10 menit. Boleh kurang dari 7, jangan banyak-banyak. Boleh lebih dari 10 menit juga jangan
banyak-banyak. Lalu Bapak Ibu ketika mengedit itu perhatikan catatan di bawah. Catatan di bawah diperhatikan. Pembuka antara setengah menit sampai 1,5, inti antara 6 sampai 7, dan penutup setengah sampai 1,5. Jumlah antara 7 sampai 10. Saya lanjutkan, terima kasih, maaf. Ya, jadi itu yang dikerjakan pada hari kelima. Setelah mengedit rekaman, maka Bapak Ibu mengunggah rekaman video tersebut. Nah itu ya, jadi sudah 7 menitan sampai 10 menit. Kurang boleh dari 7 menit, lebih juga boleh 10 menit, jangan banyak-banyak. Berat. Kurang juga boleh, tapi jangan sampai kurang dari 5 menit. Jadi kalaupun kurang dari 7 menit, jangan sampai kurang dari 5 menit. Boleh. Kenapa saya bilang boleh? Karena saya juga yang merancang di pusat, di kementerian. Baik, hari ke-6 akan mencermati masukan dan balikan tentang rekaman video dari dari guru dan dosen, dari guru pamong dan dosen, karena pada hari kelima Bapak Ibu mengunggah. Itu rangkaian utuh dari satu siklus di siklus pertama. Di siklus kedua akan sama untuk kaitannya dengan praktek mengajar, sama persis. Tapi kaitannya dengan non mengajar itu akan berbeda, karena di siklus kedua dan siklus ketiga Bapak Ibu sudah mengimplementasikan, sudah melaksanakan yang non mengajar. Sehingga nanti di siklus kedua Bapak Ibu sudah ada, ketika hari keempat nanti sudah melaksanakan non mengajar dan memantau keterlaksanaannya, ya. Karena praktek non mengajar itu kan bukan berarti mesti Bapak Ibu, tapi bisa saja meminta kepada siswa dalam hal ekstrakurikuler harus ngapa dan seterusnya, memperbaiki sistemnya di situ atau apalah itu. Nah itu, jadi tolong nanti ya sesuai dengan kemampuan dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi siklus kedua saya tidak akan menceritakan panjang karena sama. Bedanya di mana? Bedanya ketika di hari kedua itu, di hari kedua untuk kegiatan non mengajar, mahasiswa melaksanakan dan memantau keterlaksanaannya dan melaporkan perkembangannya kepada dosen dan guru pamong. Nah itu bedanya. Ketika hari pertama, siklus pertama masih mempersiapkan skenario, memantapkan skenarionya, tapi di siklus kedua sudah melaksanakan sesuai dengan yang sudah diskenariokan pada siklus pertama terkait dengan non mengajar. Nah kalau yang praktek mengajar persis sama, gitu ya. Hari pertama mencermati, hari kedua dan seterusnya mengunggah, dan seterusnya sama persis. Hari ketiga, ya di hari ketiga Bapak Ibu untuk kegiatan non mengajar, mahasiswa melaksanakan dan memantau, masih sama karena sudah melaksanakan di minggu siklus ya, di siklus kedua. Yang lain masih sama ya, membuat link gitu ya, mengunggah dan seterusnya masih sama. Di hari keempat Bapak Ibu sama mempraktekkan, non mengajar tetap memantau dan melaporkan ya. Hari kelima mengunggah rekaman sama, mengedit, mengunggah rekaman. Aktivitas dosen dan guru pamong tidak saya ceritakan lagi. Pada hari ke-6, Bapak Ibu tinggal melihat masukan dari guru pamong dan dosen. Nah, itu. Jadi itulah siklus 1, 2 selesai. Nah, sekarang kita masuk ke review. Ini penting Bapak Ibu karena sebetulnya pola PPG dalam jabatan tahun 2020 kami dengan teman-teman tim di pusat itu merancang real ada tatap muka.
Jadi di 4 hari ketika sudah pendalaman materi dan pengembangan perangkat maka ada review. Makanya dirancang dari on in gitu. Tapi setelah pandemi akhirnya yang tadinya Bapak Ibu diundang ke kampus agar datang ke kampus tidak jadi. 4 hari setelah pengembangan perangkat di kampus, nanti 4 hari setelah PPL juga datang ke kampus lanjut ke ujian UKIN dan UP. Nggak jadi, semua sekarang daring. Nah, tujuan review dan PPL 1. Oh ya maaf, yang tadinya 4 hari menjadi 8 hari. Kenapa? Karena daring. Kalau 4 hari itu kan kalau Bapak Ibu ke kampus, masuk ke kelas dari jam pagi sampai sore, 8 CP, 4 hari, 32 CP lunas 1 SKS. Tapi ketika di daring, kalau Bapak Ibu dituntut sehari 8 CP, tatap muka terus secara virtual, dosennya ya blenger, Bapak Ibu juga capek, gitu ya. Oleh karena itu sehari 4 CP nanti, ya 4 hari, kira-kira sehari 4 CP. Dalam review makanya menjadi 8 hari supaya tidak terlalu panjang Bapak Ibu bertatap muka secara virtual. Baik, tujuannya adalah mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam kegiatan praktek mengajar, kegiatan awal pelaksanaan PTK, karena di siklus 1 dan 2 kan pelaksanaan awal PTK, dan kegiatan praktek mengajar, dilihat kekuatan dan kelemahan. Tujuan yang kedua adalah melaksanakan refleksi dari kegiatan tadi itu, kegiatan praktek, kegiatan PTK, dan kegiatan non mengajar. Tujuan ketiga, atas dasar refleksi itu maka guru membuat action plan, membuat rencana aksi, rencana tindak lanjut untuk menyempurnakan kegiatan di PPL kedua. Nah ini tujuannya. Bagaimana aktivitasnya? Maka aktivitasnya itu bersama dosen dan guru pamong, mahasiswa melaksanakan aktivitas melalui LMS. Baik web meeting maupun nanti yang sifatnya hanya fasilitasi, pendampingan. Mungkin dilihat aktivitas Bapak Ibu di LMS. Kalau web meeting jelas, tatap muka virtual. Bagaimana pendampingan dan web meeting itu? Maka diskusi dan presentasi tentang kekuatan dan kelemahan dari video kegiatan mengajar, laporan awal PTK, dan video laporan pembelajaran non mengajar pada PPL 1. Lalu nanti akan mendiskusikan tentang refleksi, lalu diskusi dan presentasi tentang RTL, masing-masing apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki di PPL yang kedua. Itu intinya, gitu ya. Itu intinya seperti itu. Nah, aktivitasnya ya saya tidak akan membacakan satu persatu ya. Aktivitas review yaitu kan mesti urutannya akan dilakukan secara daring di bawah bimbingan dosen. Review menggunakan metode diskusi melalui LMS GTK, LSS SIMPTKB. Ya, sekarang ada Google Meet maupun Big Blue Button untuk fasilitas web meeting. Diskusi berupa hasil output kegiatan PPL 1. Nah, sekitar itulah. Nanti akan dipandu oleh dosen dan didampingi guru pamong. Bapak Ibu akan diskusi, akan tanya, gunakan sebaik-baiknya. Karena dalam pre-teaching kemarin maupun dalam PPL harapannya itu kan ini new model ya, new model PPG. Maka kalau peer teaching tidak sekedar melihat keterampilan dasar mengajar kemarin itu sebetulnya, tapi ada nggak inovasi-inovasi yang bisa Bapak Ibu lahirkan gitu ya dari diskusi antara dosen dan guru pamong, termasuk dalam PPL nanti ini. Harapannya ada pemikiran-pemikiran inovatif untuk perbaikan, untuk peningkatan kualitas pembelajaran ke depan. Itulah new model PPG, itu harapannya seperti itu. Karena ke depan juga walaupun nanti sudah normal, tidak akan full daring, juga tidak akan full luring, tetap akan blended learning, tetap akan mix ya, dicampur antara tatap muka dan daring. Ke depan juga begitu, meskipun nanti sudah normal, tetap ada daring. Sekurang-kurangnya nanti yang daring adalah yang pendalaman materi. Begitu pengembangan perangkat, mungkin sebagian daring, sebagian sudah tatap muka di kampus. Kalau PPL, untuk pelajar nanti harus di sekolah.
Nah, kecuali kondisinya masih daring. Kalau Bapak Ibu karena sudah punya sekolah, maka PPL bisa di sekolah asal. Kami sekarang melaksanakan PPG Prajab yang nggak punya sekolah. Nanti kalau tahun depan belum ada kondisinya COVID belum pergi, kita pusing mencari sekolah mitra di tempat asal mahasiswa. Susah kami, belum terpikirkan seperti apa. Tapi kalau nanti masih datang ke Jogja, kami mencarikan sekolah mitra, nah itu kan sudah sesuatu yang sangat biasa kami lakukan. Jadi aktivitas ketika refleksi, tetap Bapak Ibu akan diskusi dengan dosen, guru pamong, dan teman sejawat ya, tetap ketika Bapak Ibu menyusun RTL juga begitu. Intinya RTL itu akan aksi-aksi yang akan digunakan, akan dilaksanakan untuk perbaikan ke depan. Ke depan kalau PPL 1 berarti untuk PPL 2. Nanti ada formatnya ya, ada format LK ARS yang diisi untuk mengisi RTL. Itulah yang nanti diunggah dalam LMS. Siklus ketiga sama ya Bapak Ibu, siklus ketiga sama, hari pertama sama, dan seterusnya. Untuk yang non mengajar tetap para siswa melaksanakan dan memantau ya keterlaksanaannya gitu ya, tetap sama. Pada hari kedua tetap sama seperti biasa, non mengajar sudah melaksanakan sehingga perlu melaporkan perkembangannya kepada guru pamong dan dosen pembimbing. Jika perlu dilengkapi dengan narasi-narasi tertulis maupun dengan rekaman-rekaman gambar untuk praktek yang non mengajar. Kalau yang mengajar kan sudah jelas ya, RPP sama rekaman video pembelajaran. Hari ketiga sama, Bapak Ibu tetap untuk mempersiapkan praktek mengajar di siklus ketiga sesuai dengan kondisi sekolah. Kalau daring ya membuat link, dibagikan link itu ya. Di hari keempat, hari implementasi, nah, Bapak Ibu sama. Tetapi tetap ketika mengajar kan mengumpulkan dan mengorganisasikan data PTK gitu ya, karena ini masih dalam proses PTK ya. Nanti hasilnya apakah action yang Bapak Ibu rancang itu memecahkan masalah tidak, kan itu memecahkan masalah tidak. Kalau belum memecahkan masalah karena hanya satu pendek rangkai apa waktunya ya, mungkin sebenarnya kalau dimodifikasi seandainya masih ada proses panjang, ya mungkin akan bagus karena namanya PTK ada siklus-siklus juga. Siklus pertama kurang maksimal maka di edit, mungkin ada penambahan aksi, di siklus kedua diterapkan dan seterusnya. Seharusnya kan begitu. Baik. Nah sekarang untuk review review dan refleksi kedua, saya kira masih tetap sama untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari praktek yang dilaksanakan, baik mengajar PTK maupun rekaman video, melakukan refleksi dan menyusun RTL. Tapi ingat Bapak Ibu Guru, RTL pada review dan refleksi yang kedua ini adalah untuk perbaikan ke depan, untuk dalam rangka CPD, bagaimana Bapak Ibu nanti dalam menerapkan pengembangan keprofesionalan secara berkelanjutan, atau alias Continuous Professional Development ya, CPD. Itu ya bedanya. Kalau RTL di PPL 1 untuk perbaikan penyempurnaan praktek di PPL 1. Kalau review dan refleksi pada PPL 2, maka harapannya Bapak Ibu punya rancangan aksi yang akan dilaksanakan ketika nanti Bapak Ibu untuk mengembangkan profesionalitas secara kontinu gitu. Oke. Jadi aktivitasnya saya kira sama ya, akan diskusi dengan web meeting gitu ya, dengan guru pamong dan dosen, dengan teman sejawat dan seterusnya. Dan pada akhirnya nanti secara ringkas untuk review yang 4 hari itu, baik yang di sisi sisipan awal maupun setelah PPL yang kedua, maka kira-kira penjadwalannya akan seperti ini. Setiap hari mungkin akan ada tagihan web meeting ya, web meeting itu 4 JP-an lah, 4 JP. 4 JP kan 4 kali 50 menit, itu 4 JP. Ini jadwal
Dan di web sebetulnya sudah diunggah juga yang bahan ini oleh admin PPG. Saya kira itu Pak Dadi yang dapat saya sampaikan tentang mekanisme. Oh ya, satu tambah penilaian. Karena untuk penilaian itu kan untuk para mahasiswa tidak terlalu penting untuk disampaikan ya, karena ketika punya dosen dan guru pamong saya sampaikan menilainya dengan format-format yang sudah disiapkan. Nah, untuk mahasiswa informasinya begini aja. Selain yang UP masuk dalam uji komprehensif, itu kan nilai kelulusan itu sekitar 70-an ya, karena di aturannya di undang-undang itu B. Baik. Tapi kalau untuk UP nanti passing grade-nya atau batas minimal kelulusan adalah 76, karena B-nya B sedang, bukan gemuk sekali tapi juga bukan kurus 76. Tapi untuk kelulusan selain yang UP itu sekitar nilai 70, baik di rekaman, di praktek dan seterusnya. Saya kira itu Pak Dadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suyut yang sudah menyampaikan materi secara detail pelaksanaan PPL mulai dari siklus 1, siklus 2, dan seterusnya. Agar kegiatan ini nampak interaktif begitu, saya ingin mengundang Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan pelaksanaan PPL, sehingga barangkali ada, silahkan, kami silahkan Bapak Ibu. Mungkin satu termin saja, jika ada hal-hal yang kira-kira Pak ingin ditanyakan. Kalau sudah jelas ya syukur ya Pak ya. Kalau seandainya sudah jelas, terima kasih. Ada? Tidak ada, berarti saya anggap informasi yang disampaikan Pak Suyut terkait dengan mekanisme dan penilaian PPL cukup jelas. Mudah-mudahan pelaksanaan PPL yang akan datang, yang akan Bapak Ibu laksanakan di sekolah masing-masing. Oh, ada? Kalau ada, kami silakan menyebutkan nama, prodi, dan dari mana asal. Saudara Ahmadi, silakan. Mas Ahmadi, kami silakan. Suara belum muncul, Mas Ahmadi. Sekarang belum, Pak. Ya, cukup jelas, kelihatan, terdengar. Baik Pak, saya mau bertanya nih Pak, kalau PPL-nya tidak di sekolah kita mengajar, apakah boleh Bapak begitu? Karena ada kendala sedikit di tempat saya mengajar begitu, bukan di sekolah asal begitu Pak. Dari mana Pak Mas Ahmadi? Oh, perkenalkan nama saya Ahmadi dari Jambi Pak, Kabupaten Batanghari. Apa Pak? Prodinya apa? Program Studi Pendidikan IPS Pak. IPS dari Jambi, Mas Ahmadi, kami silakan Pak Suyut. Baik, terima kasih Pak Ahmadi dari Jambi. Suara saya bisa diterima Mas Ahmadi? Lagi tanya jawab. Bisa ya? Oke. Boleh Pak Ahmadi, silahkan. Walaupun di rambu-rambu adalah PPL sekolah asal, tapi sekiranya Mas Ahmadi dengan pertimbangan sinyal atau pertimbangan internet tidak lancar, maka boleh di sekolah teman, di sekolah tetangga. Tetapi yang perlu dicatat begini, pengelola RDLPTK tidak punya tidak punya kewajiban, karena kalau menggunakan sekolah orang itu, kalau di sini sekolah mitra itu kan mesti ada honor kepala sekolah, ada macam-macam. Untuk PPG Darjab, karena sebetulnya rambu-rambunya di sekolah asal, sehingga kalau ada guru mahasiswa yang akan menggunakan sekolah lain, maka itu harus menjadi urusannya sendiri ya Mas ya. Jadi silakanlah dengan komunikasi dengan kepala sekolahnya atau mungkin
siapa, tapi LPTK tidak mengurus perizinannya, tidak melaksanakan konsekuensi-konsekuensi yang terkait dengan honor. Itu saja, boleh, silahkan, nggak ada masalah. Jadi boleh, tapi kalau PTK tidak menyiapkan segala macam. Nah, kalau hanya sekedar minta tolong untuk surat pemberitahuan, ya itu saya kira nggak apa-apa lah, kami bisa. Tetapi kalau ada konsekuensi sekolah tersebut karena dipakai oleh orang luar, lalu Anda harus membayar ini, membayar itu, honorer kepala sekolah, dan segala macam, dalam kaitan dengan itu, untuk program tahun 2020 tidak disediakan dana untuk itu. Karena dana yang dari pusat sudah fix, hanya ini, dan seterusnya. Terima kasih Pak Jadi. Terima kasih Pak Suyud, semoga bisa menjawab apa yang menjadi persoalan Mas Ahmadi di Jambi. Barangkali mungkin ada yang lain, satu lagi. Tidak ada. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Guru yang telah mengikuti kegiatan pembekalan PPL ini, terutama terkait dengan mekanisme dan penilaian PPL. Kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Suyud yang sudah menyampaikan materi dengan runtut dari awal hingga akhir. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bisa ramulan dengan tetap gue atok lah. Di mana pun ada sini udah. Lampung ngurungan apa-apa. Anak sing ulang ora kan san ente. Kami dosennya. Meden-medeni. Dan ya, yang kan pembimbing kan sih dosen sih mungkin sih sudah mendapat meeting ya. Ya. Kelompok ini sudah yang di kuas-kuas di kelompok dia. Was oleh kieu dosen Sabar ya. Ternyata nilainya mending. orang setelah ujian kan hanya bimbingan. Iya. Setelah ujian itu ditukar sing oleh dosennya yang nilainya itu sampai menjadi gembar-gembar sing operator kono. Silakan yang nilainya belum keluar untuk kelas modul 5 siapa? Dengan itu banget tuh. Hari itu mau masuk banget. Oh ijolan iya orang tulisan ijolan pas. Nah, naik naik jelas yang ujian nilainya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya, mahasiswa PPG dalam jabatan tingkat ketiga dan keempat. Bertemu lagi dengan saya Arpiapa. Di sini saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan LMS yang akan digunakan pada saat PPL nanti. Ini Pak, apa Nah, lagi? di sini nanti saya akan ditemani oleh Bapak Sekretaris Program, Bapak Sutakno yang akan mendemokan ataupun mensimulasikan langsung LMS-nya. Dengan saya sedikit saja nanti kami presentasikan. Yang pertama dan utama, Bapak Ibu, jangan lupa untuk ngomong dulu. alamat pastinya tetap masih sama ya, pendaftaran ppg.kemdikbud.go.id.
lalu masukkan username Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak ada Bapak Ibu yang lupa password ataupun password yang direset ya. Kemarin di tahap kedua ada Bapak Ibu yang passwordnya itu direset oleh KKG-nya sehingga untuk login tidak bisa. Ya mudah-mudahan saja tidak terjadi di tahap ketiga dan keempat ini. Oke, tampilan seperti biasa. Nah, bedanya nanti hanya akan muncul kelas F5. Dan salah satu syarat untuk mengikuti PPL ini adalah lulus uji komprehensif yang pada tahap 3 kemarin sudah dilaksanakan mulai hari Rabu sampai dengan mulai hari Kamis sampai dengan hari Sabtu bagi yang mengulang. Dan insya Allah hari ini sudah diplot bagi Bapak Ibu yang sudah lulus ujian untuk bisa masuk ke kelas LMS. Ya, beginilah Bapak Ibu tampilan untuk modul PPL 1 F5. Meskipun demikian, untuk saat ini nantinya yang bisa kami sampaikan baru untuk PPL 1, karena untuk review PPL 1, PPL 2 dengan review PPL 2, untuk saat ini modulnya belum tersedia, sehingga yang bisa kami sampaikan sementara ini baru untuk modul PPL 1. Untuk struktur LMS-nya sendiri, untuk PPL 1 nanti terdiri dari 10 section, yang masing-masing siklus 1 dan siklus 2, itu masing-masing siklus 1 akan terdiri 5 section. Apa saja itu? Nah, itu yang pertama, section 1 untuk pencermatan perangkat pembelajaran siklus 1 dan PTK. Jadi perangkat yang Bapak Ibu kemarin sudah kembangkan dan direview nanti dimasukkan ke section 1 ini. Kemudian ada review perangkat pembelajaran siklus 1, yaitu setelah diberi masukan oleh Bapak Ibu dosen dan guru PAMO. Kemudian pelaksanaan pembelajaran dan perekaman siklus 1. Kemudian ada pelaksanaan editing dan uploading rekaman praktek pembelajaran siklus 1 dan mengunggah masukan serta balikan rekaman praktek pembelajaran siklus 1. Nah, kelima section inilah nanti yang akan Bapak Ibu lalui selama 6 hari. Dengan siklus kedua sama, intinya sama, hanya perbedaannya siklus 1 dan siklus 2. Nah, di section yang ke-6 dan sampai ke-10 ini akan Bapak Ibu lalui juga selama nanti 6 hari. Apa saja aktivitas Bapak Ibu nantinya pada PPL ini, yaitu identifikasi praktek pembelajaran dan praktek non mengajar apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan selama PPL ini. Kemudian nanti ada web meeting bersama Bapak Ibu dosen dan guru PAMO. Kemudian ada upload file perangkatnya. Kemudian merekam praktek pembelajaran dan praktek non mengajar serta menguploadnya. Diskusi terkait dengan balikan perangkat pembelajaran dan praktek non pembelajarannya. Kemudian mengisi jurnal belajar mahasiswa. Waktu pelaksanaannya, karena ini ada tahap 3 dan tahap 4. Untuk tahap 3 sendiri, sebenarnya mulainya hari ini, pagi ini, yang nanti setelah acara ini mungkin bisa dilanjut untuk mulai mencermati LMS, nanti sampai tanggal 11 November. Nah, Bapak Ibu, ini kan 3 hari ini cuti bersama, jadi tanggal-tanggal ini sudah disesuaikan dengan libur cuti bersama, sehingga tidak akan mengganggu jalannya libur Bapak Ibu. Begitu seterusnya untuk review PPL 1 selama 4 hari, PPL kedua nanti 6 hari, review PPL 2 nanti 4 hari. Untuk yang tahap 4 masih lumayan masih sama dari tanggal 12 sampai 25 November, ya tidak apa-apa. Oke, untuk manajemen user class sendiri dalam satu grup LMS nantinya ada fasilitator DPL, dosen pembimbing lapangan, fasilitator guru PAMO, kemudian admin kelas, peserta sendiri yaitu Bapak Ibu sebagai mahasiswa, dan pengelompokan dosen dan guru PAMO. Yang rata-ratanya nanti satu dosen didampingi oleh satu guru PAMO yang berisi antara lain 10 sampai 11 mahasiswa yang disesuaikan dengan jumlah romi masing-masing.
Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan menekankan ya, catatan. Jadi dimohon Bapak Ibu dalam copy paste itu jangan copy paste hasil pekerjaan mahasiswa lain atau sumber lain, blog, kemudian dan lain-lain, cari media internet, itu jangan ya Bapak Ibu ya. Karena apa? LMS sudah mendeteksi. Ya, kemarin ini sebagai pengalaman saja, tahap berapa saya agak lupa, ada Bapak Ibu yang menjawab di koneksi itu sampai copy paste-nya itu dari header sampai komen-komennya, dan itu kan terdeteksi copyright nanti. Seperti itu. Jadi dimohon Bapak Ibu tidak copy paste hasil pekerjaan mahasiswa lain ataupun sumber lain, karena nanti di LMS bisa terdeteksi seperti itu. Oke, materi Juknis ini nanti kita upload pada laman SID/materi ini, atau kemarin juga sudah kami broadcast kepada Bapak Ibu ketua kelas dengan Bapak Ibu guru pamong, kemudian admin kelas maksud saya. Nah, bedanya hanya pada tahap pelaksanaannya saja. Untuk juknis dari hari per hari itu sama persis, hanya bedanya ada pada tanggal-tanggalnya saja. Baik, begitu saja Bapak Ibu, nanti mungkin lebih ke sharing tanya jawab ya, setelah Bapak Sekretaris Program nanti menyampaikan materi. Ya. Baik, saudara-saudara sekalian, teknis sekali untuk LMS. Bapak Ibu, para peserta PPG sudah terbiasa membuka LMS dan menggunakannya. Namun untuk bagian PPL ini lebih banyak kerja mandiri ya, lebih banyak kerja mandiri karena dosen dan guru itu terjadwal pada hari kedua, hari kelima, dan 6. Bahkan hari ke-6 itu langsung bisa dikerjakan pada hari ke-5. Otomatis pada setiap siklusnya, setiap siklus 6 hari itu, dosen dan guru membimbing pada hari kedua dan kelima utamanya, karena yang ke-6 sebetulnya dapat dilakukan di hari kelima. Jadi jangan menuntut banyak terus kok gurunya hari pertama, hari ketiga, hari keempat itu tidak ngapa-ngapain. Nah, nggak masalah. Jadi hari pertama saudara harus sudah upload perangkat pembelajaran yang mestinya perangkat pembelajaran itu sudah baik karena sudah dicek ketika pengembangan perangkat pembelajaran, kemudian direview, dipraktikkan, di review perangkat pembelajaran, dan ini masih di review lagi. Baik, untuk lebih jelasnya akan saya tunjukkan tempatnya. Memang ada beberapa bagian yang tidak ada tempat uploadnya. Misalnya dosen harus mengupload komen, itu ternyata tidak ada, berarti meringankan tugas dosen. Baik, saya tunjukkan di LMS supaya lebih jelas. Nah, ini nanti saya close all semua saja dulu. Bapak Ibu akan mendapatkan materi di F5, sebetulnya bukan materi, tetapi ini hanya ruang tempat Bapak Ibu upload, kemudian mendapatkan feedback, juga tempat diskusi. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sementara yang ada baru LMS untuk PPL 1. Padahal untuk PPL Bapak Ibu itu ada PPL 1, ada PPL 2. Setelah PPL 1, Bapak Ibu ada review PPL 1 dan refleksi. Setelah PPL 2, nanti Bapak Ibu juga ada review dan refleksi PPL 2.
Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan siap-siap untuk UKIN dan UP-UKM PPG. Sekedar informasi saya menekankan karena sudah di-share oleh Mas Arka di kelompok mahasiswa. Untuk UKIN itu ada dua macam, uji kinerja mengajar nanti dalam bentuk video, kemudian juga ada UKIN dalam bentuk portofolio. Portofolio dibagi menjadi dua macam, portofolio 2 tahun sebelum mengikuti PPG yang terdiri atas penelitian dan publikasi. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu selama 2 tahun sebelumnya ini punya penelitian atau tidak, punya publikasi atau tidak. Kalau tidak ada jangan berkecil hati karena masih ada yang kedua, yaitu narasi reflektif selama 2 tahun. Kalau belum punya ya segera dibuat. Begitu saja. Kemudian yang ketiga ada karya inovasi baru. Nah, jangan sampai ketiga-tiganya itu tidak ada sama sekali alias bolong, saya kira tidak ada nilainya. Kemudian yang satu lagi adalah portofolio selama mengikuti PPG. Berarti mempunyai 3 perangkat pembelajaran plus 1 karena dalam PPL ada 4 siklus. Kemudian ada laporan PPL, kemudian laporan kegiatan non mengajar yang masuk pada laporan PPL, dan juga PTK, penelitian tindakan kelas. Baik, kita lihat siklus untuk PPL. Ini di sini baru siklus 1 dan siklus 2. Kemudian setelah ini nanti ada review PPL 1 dan refleksi, PPL 2, review PPL 2 dan refleksi. Nah, kita lihat satu persatu supaya tidak salah tempat. Nah, di sini ada hari ke-1 dan hari kedua itu pencermatan perangkat pembelajaran. Pada hari pertama, saudara mencermati lagi perangkat pembelajaran yang akan diunggah, satu saja, ya, satu saja, setiap siklus satu saja. Tidak hanya mencermati, membaca cermat itu tidak, tetapi mencermati itu dicek kembali, yang kurang apa ditambahi, yang salah apa dibenarkan, yang kurang ditambahi, yang belum betul dibetulkan, dicek sampai bagus. Itu pada hari pertama, dan siang hari pertama semua perangkat pembelajaran yang satu itu, yang pertama itu harus sudah diunggah di laman, ya, harus diunggah. Tempatnya adalah ini. 1A, upload file perangkat pembelajaran dan PTK pada siklus 1. Silahkan saudara upload di sini. Kemudian guru pembimbing dan dosen akan mendownload perangkat pembelajaran yang sudah upload di sini. Saya klik. Nah, ini milik saya karena saya mengampu di PPL tahap 1, jadi sudah ada. Ini ada 27, tetapi dibagi menjadi 3 kelas. Maka dosen, guru pamong, saya pilih yang ini kelas saya, yang kelompok pertama. Nah, kelompok pertama ini ada 9, kemudian saya klik nilai. Nah, dulu saya protes, wong untuk mencermati kok harus menilai? Tidak, maka nilai dihilangkan. Di bagian nilai dihilangkan, kelihatan nggak dari situ para peserta semoga membuka LMS juga. Nilai dihilangkan, tetapi komentar tetap ada ini. Komentar tetap saya berikan. Sampai 9 peserta
itu saya mencermati di hari pertama, kemudian saya mengomentari di hari pertama dan hari kedua, karena tugas dosen itu hari kedua. Tetapi hari pertama sebetulnya sudah mendownload pekerjaan mahasiswa dan mencermatinya. Kemudian pada hari kedua, diusahakan pagi, itu ada web meeting diskusi awal siklus 1. Nanti sistem komentarnya seperti apa dan sebagainya dijelaskan pada saat web meeting. Web meeting itu bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau tidak cukup yang 4 kali. Di tempat yang sama. Nanti direkam. Kemudian rekamannya diupload di LMS. Jadi di kelompok ini. Nah, kalau saya mengajar di kelompok 1, nanti yang kelompok 2, kelompok 3 yang menyesuaikan mencari di sini. Itu hari pertama dan hari kedua. Kalau sudah, saudara, pada hari ketiga, karena hari kedua sudah mendapatkan feedback dari dosen dan guru pamong, baik melalui web meeting maupun melalui komentarnya, saudara klik revisi perangkat pembelajaran. Saudara di sini harus mengisi jurnal mahasiswa, kemudian diskusi revisi perangkat pembelajaran, dan ini saudara upload di sini di tempat 2B, ya, upload 2B di bagian revisi perangkat pembelajaran siklus 1. 2B di sini, dan nanti kalau saudara sudah mengupload di hari ketiga itu saudara hanya tugas mandiri merevisi perangkat pembelajaran. Saudara upload di sini, maka dosen di sini akan menilai, benar-benar menilai. Nah, apakah mahasiswa yang bersangkutan sudah mengupload revisiannya belum, yang diupload itu sudah direvisi atau belum. Di sini, maka di sini ada nilai dan komentar untuk bagian sini, dan saudara bisa melihat begitu dinilai ada notify students, begitu ya, saudara bisa melihat nilainya. Berikutnya, pada hari keempat ini saudara melaksanakan pembelajaran siklus 1. Pembelajaran yang saudara lakukan bisa daring, bisa luring, bisa imajiner tanpa siswa. Pembelajaran saudara rekam, kemudian rekaman saudara diedit menjadi 7-10 menit dalam bentuk complete teaching. Pembelajaran yang lengkap. Ada pendahuluannya, ada intinya, ada penutupannya. Jadi pembelajarannya lengkap. Meskipun sudah edit menjadi 7-10 menit. Saudara harus mengisi jurnal mahasiswa, kemudian mencatat hasil praktek, kemudian begini. Untuk hari ke-5 ini, nah ini saudara uploadnya di sini. Upload file hasil praktek pembelajaran, nanti dibuat link YouTube saja supaya lebih ringan. Kemudian dosen akan mendownload atau melihat di YouTube, akan melihat dan akan memberikan komentar yang bagian di sini. Ya, di sini ada nilainya. Nah, mestinya kalau komentar saja ini belum ada nilainya, mestinya. Ini nilainya tidak ada. Kemudian dosen memberikan komentar pada video pembelajaran.
Kemudian berikutnya, saudara adalah mengedit video pembelajaran. Nah, kalau sudah, berarti ini hari kelima ini tadi Anda mengupload video, kemudian dosennya memberikan masukan. Bisa dalam bentuk web meeting. Nah, ini web meetingnya belum dibuatkan apa ya? Oh, sudah ada. Nanti milik Anda belum ada, milik Anda mulai hari ini yang tahap 3, tahap 4 belum mulai. Nah, ini ada web meeting. Kemudian di sini ada diskusi link YouTube pembelajaran kelompok 1, kemudian dilakukan web meeting di sini. Nah, kalau sudah ke tahap berikutnya, hari ke-6, mengunggah masukan dan balikan rekaman praktik video pembelajaran. Sebetulnya hari ke-6 ini bisa dilakukan oleh dosen pada hari kelima. Mengapa? Karena sudah diskusi di hari kelima sekalian, terus masukannya bisa diupload, tetapi bisa juga diskusinya lewat sini juga bisa, di 5A. Selesai untuk siklus 1. Siklus 2 di PPL 1, siklusnya sama dengan siklus 1. Konsultasi dengan dosen dan guru pamong di hari kedua dan hari ke-56. 56 bisa dimanfaatkan di hari ke-5, ya, langsung dituliskan di sana. Nah, ini berarti hari ke-7, hari ke-7 dan ke-8 saudara mengunggah di hari ke-7-nya, hari ke-8 diskusi dengan dosen. Kemudian saudara merevisi perangkat di hari ke-9, hari 10 melaksanakan pembelajaran, direkam, diedit 7-10 menit. Kemudian dikomentari oleh dosen dan guru. Kemudian di hari ke-11, kemudian komentarnya bisa hari ke-12 ini masuk ke hari ke-11. Siklusnya hanya seperti itu. Siklus 1 sama dengan siklus 2 sama dengan siklus 3. Cukup. Hanya itu. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan. Raise your hand di bagian Zoom. Nanti operator akan memilih penanya, kemudian akan menampilkan penanya di layar. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan berarti cukup. Kalau ada, silakan, supaya ketika pelaksanaan nanti tidak ada kebingungan, terutama yang tahap 3, karena tahap 3 hari ini sudah mulai. Berarti kalau belum sempat upload, nanti siang harus upload supaya guru pamong dan dosen bisa segera mendownloadnya. Ada pertanyaan, silahkan Mas Operator untuk menampilkan. Ya, Pak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak, saya Muhammad Samsudin dari Bekasi, Pak. Dari Bekasi, SMP, SMA, SMK? SMA, Pak. SMA, ya. Ya, yang saya ingin tanyakan, Pak, terkait dengan sinyalnya macet ya. Yang diupload hanya RP saja. Kemudian, halo. Ya, halo. Iya. Halo, Pak. Iya. Yang diupload itu hanya RPP saja atau dengan perangkat yang lain, Pak? Perangkat pembelajaran lengkap dan proposal PTK. Ya, kemudian untuk RPP-nya hanya 1 kali pertemuan saja yang diupload atau 3? 1 kali. Iya, jadi yang diupload untuk siklus 1 ya 1 perangkat lengkap dari
RPP, perangkatnya kan kemudian didandani, materi, mau apa ya, kemudian dikembang. media, LKPD, assessment, dan proposal penelitian. Kemudian nanti siklus 2 berarti perangkat kedua, siklus 3 perangkat ketiga, siklus keempat perangkat keempat, tetapi saudara kan membuatnya baru 3 perangkat selama pengembangan perangkat dan review perangkat pembelajaran. Nah, kalau ada 4 kali bagaimana? Ya, saudara kan sudah menjadi guru, otomatis kalau mengajar tentu saja harus ada perangkat yang segera disiapkan untuk yang keempatnya. Oke, ya, terima kasih Pak. Kemudian kan untuk jumlah siswa Pak, pada saat PPL daring itu ada maksimalnya nggak Pak? Maksimalnya ya 1 kelas. Tetapi jika memang siklus 1 di kelas A, siklus 2 di kelas B, ya nggak apa-apa. Maksudnya di minggu berikutnya. Tetapi minimal untuk PPL di era ini kami menyesuaikan situasi dan kondisi di sekolah. Ya, harapannya semua siswa di kelas yang Bapak Ibu ajar itu semuanya mengikuti. Kalau ada kendala silakan sampaikan. Ya, baik, terima kasih banyak Pak. Ya, berikutnya silakan saya akan membuka untuk 3 penanya. Berikutnya masih ada tidak? Silahkan, masih ada. Silahkan segera sampaikan nama, sekolah asal, kemudian sampaikan pertanyaannya. Monggo Mbak Puspa, tanya Mbak Puspa. Oke, Bapak, saya dari Angkatan 3, sekolah asalnya di Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Ya. Ingin menanyakan, antara siklus 1 dan siklus 2 apakah boleh 1 RPP, karena RPP yang saya buat itu untuk 1 RPP 2 kali pertemuan. Pinter kayaknya kayak. Ya, mestinya setiap siklus itu 1 karena 1 minggu kan dari seminggu dapat belajar dan yang untuk PPL kali. Tetapi untuk teknis yang seperti itu nanti silahkan konsultasikan pada dosen bimbing yang sangat teknis, nanti langsung kepada dosen PPL. Ada lagi? Terima kasih Bapak. Ya. Satu lagi kalau ada. Kelasnya udah junior tahun ya? Atau masih ada? Silahkan kalau masih ada. Masih ada 1 ya, silahkan. Ya aslinya ngawur ya bener. Orang 30 kelasnya orang imajiner, kelas pindah bisa orang. Ya ngawur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya Edi Muhartono dari SMP Taman Seraya Bogor. Ya. Ada yang mau saya tanyakan, ini untuk siklus pertama ini kan nanti kita mengupload perangkat plus PTK-nya ya Pak. Nah, pertanyaan berikutnya adalah nanti untuk PTK ini hanya diupload di siklus pertama atau nanti di siklus kedua dan seterusnya, apakah nanti diupload lagi Pak? Terima kasih. Ya, untuk PTK menyesuaikan dalam arti jika di siklus pertama proposal sudah diupload dan dikomentari, kemudian sampai lengkap, mendapatkan feedback sampai lengkap, kemudian sudah direvisi, ya berarti untuk berikutnya tinggal melaksanakan. Untuk berikutnya berarti konsultasi pelaksanaannya. Begitu. Ada lagi? Masih ada lanjutannya enggak ini pertanyaannya? Khusus untuk PTK saja? Halo.
Pantesan Halo. kayak batu yang golek seminar terus masa ngerana seminar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kowe nganggo UPN. Saya Hero Pak dari SMP Salman Al-Farisi Bandung, Prodi Bahasa Inggris. Ini ingin menanyakan terkait dosen pembimbing dan guru pamong yang akan membimbing kami di F5 ini Pak. Apakah sudah ditentukan? Karena barusan saya buka di LMS-nya belum ada nama yang muncul. Yang pertama, yang kedua untuk teknis penilaiannya. Apakah langsung oleh guru pamong dan dosen pembimbing tersebut atau bisa lintas dosen mungkin untuk penilaian Pak? Mungkin itu aja, terima kasih. Ya, untuk dosen sudah ditentukan, nanti silahkan segera jadwal sudah disusun. Kemudian untuk penilaian, ya untuk PPL ini yang menilai adalah dosen dan guru pamong secara kolaboratif. Ya, maka diskusi, memberikan masukan, web meeting, saya harapkan bisa dilaksanakan secara bersama-sama dosen, guru pamong dan mahasiswa, sehingga tidak ada perbedaan persepsi, tidak ada perbedaan pandangan, tidak ada perbedaan teori-teori yang sangat menyolok, sehingga di situ ada kesamaan persepsi, kemudian nanti penilaiannya juga akan satu visi. Sedangkan nanti untuk uji kinerjanya yang menilai adalah dosen dan guru pamong yang sudah ber-NRP, nomor registrasi penguji. Jadi tidak diuji oleh dosen DPL-nya dan guru pamongnya. Jadi diuji oleh dosen lain dan tentu saja dosen dan guru pamong yang sudah mempunyai NRP. Begitu, baik, saya kira cukup. Nanti kalau ada yang teknis-teknis, sekali silakan ditanyakan pada dosen pembimbing lapangan dan juga guru pamong, karena dosen dan guru pamong akan menyertai saudara, khususnya di hari 2, 5, 6 pada setiap siklusnya. Terima kasih atas perhatian saudara, dan saya cukupkan sekian. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, keselamatan untuk melaksanakan PPL ini, dan tentu saja semoga dilancarkan, dimudahkan, dan sampai pada UKIN dan UP UKM PPG semua diberi kemudahan dan bisa lulus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, itu 8 juta berarti sih laptop UNJ nyalon kan. Terus buat ya. Hari ini kita di sini mengukir kisah baru.
asa dan harapan pasti tak hanya sebuah mimpi. Bersatulah satya kataku membangun Indonesia. Tinggalkanlah segala egomu, berlarilah dan terbanglah, gapai cita-citamu. Satukan derap kaki, teriakan satu janji, percaya kata hati untuk menggapai prestasi. Serentak gapai bersama, satu dalam cita, meraih mimpi bersama. NY Jaya. Satukan derap kaki, teriakan satu janji, percaya kata hati untuk menggapai prestasi. Serentak gapai bersama, satu dalam cita, meraih mimpi bersama. NY Jaya. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi LMS tadi, berakhir pula untuk acara hari ini. Silahkan logout, bisa meninggalkan room, bisa leave dari room. Terima kasih. Langsung off, yang penting soalnya itu, terus itu beli terus pesawat contoh berdurasi terkait pesawat yang ini sudah artis yang orang bisa ngulang gitu, kembang suruh, terus masing-masing memberi. Kalau kamu mending sama sekali harus penghasilan sama sekali ya, jalur tengah cara-cara. Cuma itu model apa mau itu buat yang si bubur berdua. Kalau ini mau buka syuting toh, maksud artis-artis ini semua harus digunakan suara kita. Jagung, orang kan
asetnya ada sih tidak seperti itu ada masalah sisa silakan lagi masih silakan kalau silakan saya untuk motor untuk sih barang apa untuk sih barang itu sebenarnya kalau sih kan tidak sih masih itu
sumber